Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Ilmu Reproduksi Ternak, Fakultas Peternakan dan juga Pertanian Universitas Diponegoro. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang anatomi dan juga fisiologi dari organ reproduksi jantan dan juga betina. Seperti apa penjelasannya? Simak videonya sampai habis. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Rahmat Lianto dari kelompok 1E. NIM NIM 23011119130234. Perkenalkan, nama saya Breli Ratih Novita Dewi dari kelompok 1 NIM 23010117130137. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Hasaneh, NIM 230111117130098. Perkenalkan, nama saya Bibi Idrisya Harmoni. Saya Dita Hermawan, NIM 2301117130141 dari kelompok 1E. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai, nomor absen 2301111142339. Organ reproduksi jantan. Organ reproduksi jantan yang pertama adalah sepasang testis, merupakan organ reproduksi yang berada di luar dan dibungkus oleh skrotum. Organ testis ini di dalamnya terdapat sel-sel intersesial yang berupa sel sentroli, sel Leydig, dan sel seminiferus. Organ testis berguna dalam memproduksi sperma dan hormon-hormon reproduksi lainnya. Selanjutnya ada organ reproduksi epididymis, yaitu organ reproduksi di antara testis dan vas deferens. Epididymis terdiri dari 3 bagian, yaitu caput epididymis, corpus epididymis, dan caupat epididymis, yang berfungsi menyimpan sementara sperma, menyalurkan sperma, mengatur konsentrasi sperma, dan absorpsi sel-sel sperma yang mati, dan menutrisi sperma. Selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran reproduksi antara epididymis dan ampula. Terdiri dari sel-sel otot yang licin yang dapat berguna dalam menyalurkan sperma. Selanjutnya ada sel ampula yang terdiri dari kelenjar-kelenjar aksesoris berupa kelenjar Cowper, kelenjar prostat, dan kelenjar vesicle seminalis yang berguna dalam mendukung sperma. Kelenjar seminiferus dapat memberi nutrisi pada sperma. Kelenjar Cowper dan membersihkan saluran yang dilalui sperma. Kelenjar prostat memberikan aroma atau kekhasan pada sperma. Selanjutnya setelah ampula ada uretra. Uretra dapat menghubungkan antara penis dan ampula. Di sini terdapat otot yang bisa membantu dalam berkontraksi dan relaksasi. Selanjutnya organ reproduksi yang yaitu penis yang berbentuk meruncing dan panjang yang dapat digunakan saat kopulasi pada organ reproduksi betina dan menyalurkan sperma atau digunakan. Itu merupakan organ reproduksi pada rumensia jantan. Sekian.
Sekarang kita akan masuk ke organ reproduksi dari betina. Pertama, ovarium. Ovarium adalah organ primer reproduksi pada betina yang berbentuk sepasang kelenjar yang terdiri dari ovari kanan dan ovari kiri, terletak di belakang ginjal. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel ovum dan beberapa hormon seperti progesteron dan estrogen. Kemudian sekarang oviduct. Oviduct merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur dari ovarium ke uterus dan terletak di antara ovarium serta uterus. Oviduct terbagi menjadi 3 bagian, yaitu infundibulum, ostium, dan isthmus. Oviduct sendiri berfungsi untuk tempat fertilisasi, menerima sel telur yang diovulasi oleh ovarium dan transport zigot ke uterus. Lalu sekarang uterus. Uterus terletak di antara oviduct dan serviks dan memiliki fungsi yaitu tempat terjadinya implantasi embrio, tempat transportasi sperma, dan sebagai tempat pertumbuhan dan berkembangnya embrio. Dinding uterus memiliki 3 lapisan yaitu endometrium, myometrium, dan perimetrium. Sedangkan uterus juga memiliki 2 bagian yaitu cornua uteri dan corpus uteri. Sekarang kita lanjut ke serviks. Serviks terletak di antara vagina dan uterus yang berfungsi untuk menutup lumen uterus sehingga meminimalisir mikroorganisme asing untuk masuk dan sebagai tempat reservoir sperma. Serviks terletak di antara uterus dan vagina serta tersusun dari otot sphincter. Vagina. Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Vagina berfungsi sebagai tempat pendeposisian sperma dan sebagai jalan keluar fetus keluar. Yang terakhir, vulva. Vulva merupakan organ reproduksi betina yang terletak di bagian paling luar yang berfungsi untuk mendeteksi kebuntingan yang ditandai dengan vulva yang memerah, hangat, dan keluar lendir. Vulva terdiri dari 2 bagian yaitu labia mayora di luar dan labia minora di dalam. Sekian penjelasan dari organ reproduksi betina. Sekarang akan lanjut ke organ reproduksi unggas yang diawali dengan organ reproduksi jantan. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi jantan pada unggas. Organ reproduksi yang pertama yaitu testis. Testis merupakan organ reproduksi pada ternak unggas jantan yang terletak pada bagian rongga badan dekat dengan tulang belakang terbungkus oleh lapisan albumin yang lunak. Testis terdiri dari tubulus seminiferus dan jaringan interstitial. Tubulus seminiferus berfungsi sebagai tempat terjadinya spermatogenesis, sedangkan jaringan interstitial terdiri dari sel-sel Leydig yang berfungsi sebagai tempat sekresi hormon steroid, androgen, dan testosteron. Testis berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron. Organ reproduksi selanjutnya yaitu epididymis. Epididymis merupakan saluran reproduksi yang melekat pada testis. Epididymis terdiri dari 3 bagian, yaitu kaput bagian kepala, korpus bagian badan, dan kauda bagian ekor. Kaput epididymis berbentuk tonjolan seperti mangkok. Korpus epididymis yaitu bagian badan yang lurus ke bawah, sedangkan kauda epididymis merupakan bagian epididymis paling bawah. Epididymis berfungsi sebagai alat transportasi, konsentrasi, maturasi, dan penyimpanan sperma. Epididymis juga berfungsi sebagai tempat penampungan dan pematangan sperma. Organ selanjutnya yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan organ reproduksi yang terletak di antara testis dan kloaka. Vas deferens berfungsi sebagai tempat pemasakan dan penyimpanan sementara sperma. Vas deferens juga berfungsi sebagai alat transportasi untuk menyalurkan sperma dari epididymis. Organ reproduksi yang terakhir yaitu organ kopulasi atau papila. Papila merupakan organ yang terletak di bagian paling luar. Papila berfungsi sebagai alat kopulasi yang berbentuk spiral. Organ reproduksi selanjutnya adalah organ reproduksi unggas betina. Yang pertama ada ovarium. Ovarium unggas terletak pada daerah kranial ginjal dan berada di antara rongga dada dan juga rongga perut. Pada ovarium terdapat sel telur kecil
dan sel telur yang sudah matang. Fungsi dari ovarium sendiri yaitu sebagai organ penghasil gamet betina, yaitu ovum, dan menghasilkan hormon kelamin, yaitu estrogen dan juga progesteron. Yang kedua yaitu infundibulum. Infundibulum memiliki struktur yang tersusun dari membran yang kuat dan letaknya berada pada bagian antara ovarium dan juga magnum. Infundibulum memiliki fungsi sebagai penangkap telur, tepatnya kuning telur, dan sebagai tempat untuk menampung sperma. Yang ketiga yaitu magnum. Magnum merupakan bagian ovidak yang memiliki struktur berbentuk saluran yang merupakan saluran kelanjutan dari infundibulum. Magnum juga memiliki struktur panjang yang paling panjang pada bagian ovidak. Magnum memiliki fungsi sebagai organ untuk sekresi albumin yang terjadi selama 3 jam yang akan digunakan sebagai bahan untuk pembuatan putih telur. Untuk yang selanjutnya yaitu ismus. Ismus memiliki struktur diameter yang lebih kecil jika dibandingkan dengan ampula. Ismus sendiri memiliki lapisan otot yang licin serta ketebalannya lebih tebal jika dibandingkan dengan ampula dan juga memiliki lipatan. Ismus memiliki fungsi sebagai pembentukan membran sel yang terjadi selama 1,25 jam pada bagian luar putih telur yang dilakukan oleh membran fibrosa pada organ ismus. Yang selanjutnya yaitu uterus. Uterus terdiri dari 3 bagian yaitu kornua atau tanduk uterus, korpus atau badan uterus, dan juga serviks uterus. Uterus sendiri letaknya merentang dari uterotubal junction hingga ke serviks uterus. Fungsi uterus pada ternak unggas yaitu untuk pembentukan kerabang telur yang terjadi selama 20-21 jam. Yang selanjutnya yaitu vagina. Vagina memiliki struktur berbentuk saluran yang letaknya berada pada ujung atau akhir dari bagian ovidak. Letak vagina berdekatan dengan kloaka. Vagina memiliki fungsi utama diantaranya yaitu sebagai saluran untuk mengeluarkan anak dan juga sebagai tempat untuk semen berdeposit pada saat kawin. Vagina juga memiliki fungsi sebagai organ kopulasi. Untuk yang selanjutnya yaitu kloaka. Kloaka memiliki struktur letak yang berada di dekat vagina atau bagian akhir dari ovidak, dan kloaka strukturnya terletak paling akhir pada bagian organ reproduksi. Fungsi utama dari kloaka sendiri yaitu sebagai organ atau saluran keluarnya telur dan juga sebagai saluran keluarnya kotoran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus reproduksi ruminansia jantan beserta hormon yang bekerja di dalamnya. Pertama kali, ternak ruminansia jantan mendapatkan rangsangan yang diterima oleh hipotalamus. Kemudian, hipotalamus mensekresikan GnRH. Hasil dari rangsangan yang diterima oleh GnRH ini diterima oleh hipofisa untuk menghasilkan adenohipofisa. Adenohipofisa dibedakan menjadi 2, yakni LH dan FSH. Di dalam FSH ini menstimulus sel tori dan tubulus seminiferus. Di dalam tubulus seminiferus ini terjadi proses spermatogenesis. Kemudian sel-sel tori ini berfungsi untuk menghasilkan nutrisi sperma yang digunakan dalam proses spermatogenesis di dalam tubulus seminiferus. Kemudian LH ini menstimulus sel Leydig untuk menghasilkan sel testosteron. Testosteron ini ada 2, yakni seks sekunder dan libido yang digunakan di dalam proses spermatogenesis. Di sini saya akan menjelaskan hormon reproduksi ruminansia betina. Ketika ternak mengalami birahi, rangsangan akan menstimulasi hipotalamus untuk mensekresikan hormon GnRH. Hormon GnRH sendiri akan menstimulasi adenohipofisa untuk mensekresikan hormon FSH dan hormon LH. Hormon FSH akan merangsang folikel dari folikel primer menjadi folikel de Graaff. Folikel de Graaff nanti berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen akan bekerja sama dengan hormon LH untuk proses ovulasi. Ketika ovum tidak terbuai. Ketika ovum dibuai. Ketika ovum tidak dibuahi, ternak tidak akan bunting dan akan menyebabkan corpus luteum itu lisis. Corpus luteum adalah folikel de Graaff yang telah ditinggalkan oleh ovum. Sedangkan
Ketika ovum ternak terbuahi, ternak akan mengalami bunting dan akan merangsang korpus luteum untuk menghasilkan hormon progesteron. Hormon progesteron berfungsi untuk menjaga kebuntingan ternak tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ternak ketika akan partus. Ketika ternak akan partus, hipotalamus akan mendapatkan rangsangan untuk mensekresikan hormon GnRH. GnRH ini akan menstimulasi neurohipofisa untuk mensekresikan hormon relaksin dan hormon oksitosin. Hormon relaksin Hormon relaksin berfungsi untuk dilatasi serviks. Dilatasi serviks bertujuan untuk pembukaan jalan lahir fetus. Kemudian, hormon oksitosin berfungsi untuk kontraksi uterus. Kontraksi uterus bertujuan untuk mendorong fetus keluar, sehingga fetus akan keluar dan ternak mengalami partus. Setelah partus, hipotalamus akan mendapatkan rangsangan lagi. Kemudian hipotalamus akan mensekresikan hormon GnRH. GnRH akan menstimulasi adenohipofisa lagi untuk mensekresikan hormon LTH. Hormon LTH ini merangsang kelenjar memae untuk menghasilkan susu. Siklus reproduksi unggas jantan dimulai dari rangsangan. Rangsangan dapat berupa pendengaran, penciuman, penglihatan, dan perabaan. Lalu diterima oleh hipotalamus, kemudian disekresi ke GnRH. GnRH merangsang ke hipofisa. Hipofisa dilanjut ke denohipofisa. Denohipofisa dibagi menjadi dua hormon, yaitu FSH dan LH. FSH menstimulus sel Sertoli dan tubulus seminiferus. Di sel Sertoli akan memberikan nutrisi yang nantinya digunakan di spermatogenesis. Pada tubulus seminiferus menghasilkan spermatogenesis. Kemudian pada hormon LH menstimulus sel Leydig yang menghasilkan hormon testosteron yang akan digunakan ke spermatogenesis. Selanjutnya yaitu siklus reproduksi unggas betina. Sama halnya dengan unggas jantan, pada unggas betina dimulai dari rangsangan yang berupa pendengaran, perabaan, penglihatan, dan penciuman, yang kemudian akan diterima oleh hipotalamus, yang kemudian akan mensekresi GnRH yang akan merangsang hipofisa. Pada hipofisa dibagi menjadi dua, yaitu adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa akan mensekresi hormon FSH, LTH, dan LH. Pada hormon FSH akan menstimulus ovarium yang kemudian akan mensekresi hormon estrogen dan progesteron. Pada hormon estrogen untuk merangsang pertumbuhan folikel yang gunanya untuk meningkatkan protein kalsium, protein lemak dalam pembentukan telur. Pada hormon progesteron untuk menjaga saluran telur berfungsi normal. Pada hormon LTH berfungsi untuk mempunyai sifat mengerang. Pada hormon LH untuk ovulasi pelepasan yolk. Selanjutnya yaitu neurohipofisa. Neurohipofisa akan mensekresi oksitosin yang mempunyai fungsi untuk proses keluarnya telur. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau penjelasan, mohon dimaklumi karena masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.